Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dan di akhir pekan ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan firman-Mu bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari buka kitab saudaraku dari kitab Ibrani 10 ayat 37 dan 38. Ya, Ibrani 10 ayat 37 38. Saudara bisa baca nanti keseluruhan dari perikop ini. Ya, saya cuma ambil 2 ayat ini untuk kita renungkan bersama-sama. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, ini bicara tentang akhir zaman. Beberapa orang bertanya kepada saya, ya, ada seorang yang bukan jemaat JKI, tetapi dia juga bertanya, dari gereja lain, dia bertanya, Pak Pendeta, apakah ini kita sudah masuk di akhir zaman? Saya jawab, ya. Loh, kok yakin sekali ini akhir zaman? Iya. Apakah karena corona? Bukan karena corona, itu salah satu aja. Bisa saja itu salah satu tanda yang diberikan menggenapi apa yang dikatakan di firman Tuhan. Ya, tetapi lihat Ibrani 10 ayat 37, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Ini zaman dulu. Zaman kitab Nabi Ibrani, kitab Ibrani ditulis ya. Kitab Ibrani ini ditulis itu sudah dikatakan sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu. Itu zaman dulu, apalagi sekarang sangat-sangat sedikit. Artinya mepet sekali. Mungkin bisa dikatakan ini akhir dari akhir zaman, saudara. Karena mendekatilah dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, dikatakan bahwa ia tidak akan menangguhkan kedatangannya lagi. Nah, terus apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan menyikapi kondisi di akhir zaman ini? Yang dibutuhkan untuk menyambut kedatangan Tuhan adalah iman. Ya, dikatakan tadi, tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tapi perhatikan, apabila ia mengundurkan diri, apabila ia meninggalkan aku, di terjemahan jalan dikatakan berpaling dari aku, bahkan juga bisa diartikan murtad dari akunya Tuhan ya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang yang sudah murtad tidak akan diperhitungkan lagi. Sekalipun mungkin sepanjang hidupnya punya iman yang luar biasa. Mungkin melayani Tuhan. Bahkan punya iman memindahkan gunung sekalipun. Tetapi kalau dia tidak setia. Kalau dia mengundurkan diri, maka ia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Wow, coba lihat deh Lukas 18 ayat 8. Bagian B saya bacakan. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika Mesias itu datang kembali, Yesus datang yang kedua kali. Pertanyaannya, adakah iman di bumi ini? Ya, kayak ada lagunya itu ya. Jika dia datang kedua kalinya, ya itu adakah iman di bumi ini gitu kan? Jadi ada iman nggak di bumi ini? Kenapa? Karena di akhir zaman banyak orang murtad. Di akhir zaman akan banyak orang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kondisi akhir zaman tidak semakin mudah. 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di akhir zaman nanti ada istilah yang sangat terkenal sekali namanya antikristus. Lebih mengerikan lagi. Jadi penganiayaan hebat terhadap gereja Tuhan. Tekanan yang luar biasa. Ini juga akhirnya banyak orang tidak kuat dan meninggalkan Tuhan. Hati-hati saudara. Akan ada masa sukar. Masa sukar ini bisa dalam wujud atau dalam kondisi macam-macam. Bisa karena ekonomi. Ya, sekarang ekonomi dunia sedang menurun luar biasa sekali. Ya, karena virus corona. Bisa juga karena kelaparan. Bisa juga karena banyaknya bencana. Bisa juga karena perang. Bisa juga karena penganiayaan. Dan yang lain-lain. Jadi di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Wah, terus gimana dengan kita? Jemaat dikasih Tuhan. Saya bagi beberapa tips penting supaya kita tetap bisa menjaga iman. Yang pertama, jaga hubungan pribadi dengan Tuhan.
Nah, jangan hubungan sementing aku sudah ketemu di ibadah bareng teman-teman. Tidak, ini hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui apa? Doa, puasa, pujian, penyembahan, terus ibadah juga, bersekutu. Walaupun ibadah dan bersekutu sekarang kita agak berbeda karena kita terbatasi. Kita bisa lakukan bersama dengan keluarga, orang-orang yang kita kasih. Ya, terus baca dan renungkan firman Tuhan. Ini juga penting. Ya, ini membangun iman kita supaya kita tetap menjaga iman ini sampai Yesus datang. Yang kedua, menjadi pelaku firman. Jadi bukan hanya baca renungkan firman, tapi lakukan. Kalau ada perintah Tuhan, kerjakan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Misalnya kasih sesamamu, kasih musuhmu. Lakukan semuanya. Ya, menjadi pelaku firman Tuhan. Yang berikutnya lagi, melayani. Layani Tuhan. Ya, kalau di gereja mungkin bisa menjadi pelayan Tuhan, jadi majelis, jadi penatua, jadi evangelis dan macam-macam ya. Tetapi tidak harus dengan posisi. Ya, melayani tidak harus berhubungan dengan posisi. Ya, mungkin bisa kalau di gereja jadi usher atau among tamu, bisa bantu membersihkan nata gereja, bisa menjadi pendoa. Saudara jangan menyepelekan pendoa. Ini peranan penting sekali, garis depan di dalam sebuah gereja. Ya, dan banyak lagi pelayanan yang lain. Melayani, dengan melayani iman kita akan terbangun. Yang berikutnya bersaksi dan beritakan firman. Ini penting. Ya, bersaksi dan beritakan firman. Saksikan apa yang kau alami hubungan pribadimu dengan Tuhan dan beritakan firman Tuhan supaya orang lain juga diselamatkan. Nah, dengan begitu iman kita akan terjaga, iman kita akan kuat. Sehingga ketika Yesus datang yang kedua kali, ya, tadi pertanyaannya, apakah ia mendapati iman di bumi? Banyak orang kehilangan iman, tetapi kita tidak termasuk. Nanti kalau sudah baca dalam Ibrani 10 ayat 39 dikatakan itu ya, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Ya, jemaat dikasihi Tuhan, Yesus akan segera datang. Ya, walaupun kita tidak tahu kapan persisnya, tapi tanda-tanda zaman ini sudah menuju ke arah sana. Yesus gak datang di Bethlehem lahir lagi, ya tidak. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Yesus akan datang di awan-awan, bukan lahir lagi. Ya, jadi ini banyak orang menantikan kedatangannya. Kita semua termasuk orang-orang yang menantikan kedatangannya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Syarat penting yang harus kita miliki untuk menyambut kedatangannya adalah miliki iman setia sampai garis akhir. Kalau memang perkenanan Tuhan kita bisa sampai kedatangan Tuhan, puji Tuhan. Tapi kuncinya tetap harus ada iman. Tanpa iman Tuhan tidak berkenan. Ya, bukan seberapa lama engkau jadi orang Kristen, bukan seberapa hebat pelayananmu, tetapi seberapa engkau bisa menjaga imanmu sampai garis akhir. Karena hanya yang beriman sampai garis akhir yang diperhitungkan Tuhan, yang Tuhan mau berkenan kepada orang-orang yang demikian. Amin. Jadi kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Roh Kudus urapi kami semua untuk kami lebih dalam lagi menangkapnya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan iman, percaya dan pengharapan kami kepada Tuhan tidak menjadi surut, tapi tetap teguh, tetap kuat sampai garis akhir. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami hari ini juga terus dalam perlindungan Tuhan. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, hidup kami sekeluarga dilindungi, dan apa yang kami kerjakan dijagai Tuhan. Ada keberhasilan, keberuntungan, damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan juga menyertai. Jauhkan celaka, mara bahaya, malapetaka, sakit, penyakit, virus corona, dan semua yang buruk. Dan kami menikmati segala yang baik yang dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, tetap miliki iman yang teguh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.